Mereka bertanya, hei bayi, siapa ayahmu? Bayi ini menjawab dengan kudrat terhadap Allah, ana Abdullah, saya hambanya Allah. Cuman karena berisik, mereka salah dengar. Mereka kira anak ibnullah, saya anaknya Allah. Kalau ada orang yang nyebelin, ngitnah kita, nyakitin kita, menghina kita, jangan dilawan dengan sinaan. Sarwa gelona, gelokada, kudukumaha, maafkan. Dan binatang bergaul dengan pohonan, dengan tumbuhan, dengan alam sekitar. Artinya kalau ada yang mesti marahan dengan orang, belum sesuai rencana awal penciptaan manusia. Sekarang dari Masjid Haram inilah Rasulullah diberangkatkan Isra Mi'raj oleh Allah, dituntun oleh Jibril dengan Mikail, dibawa ke sumur Jam-Jam. Kalau Anda pergi ke Mekahnya sekarang, sumur Jam-Jam jauh dari ujung sana. Tapi kalau 10 tahun yang lalu, depan Ka'bah ada pintu masuk ke sumur Jam-Jam. Cuman jamaah haji semakin penuh. Tiap tahun minimal 6 juta manusia yang berangkat haji, maka ditutup. Masya Allah. Dari situ Rasulullah dibawa ke pinggiran sumur Jam-Jam, dibelah darahnya, dibuang yang kurang baik, dimasukkan yang baik, ilmu pengetahuan, kesabaran, keikhlasan, dan semua yang baik-baik. Lalu langsung oleh malaikat Jibril diajakkan berwudu, dituntun oleh beliau atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa hikmah yang kita ambil? Kalau kita mengaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW, hidup harus dimulai dengan kebersihan. An-nadhafatu minal, apa artinya? Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya apa? Allah menyukai orang tobat, Allah menyukai orang suci. Kalau kita mengaku umat Muhammad, jelas hadisnya, jelas ayatnya, kenyataannya umat Islam yang mengaku umat Nabi Muhammad banyak yang tidak menjaga kebersihan. Contoh, di dalam masjid bikin acara maulid, Isra Mi'raj, halal bihalal, dikasih kue Anda yang makan, dikasih minum Anda yang makan. Aneh tapi nyata, otak jangan dipakai. Sampah bekas kue ditinggal, sampah bekas minum ditinggal. Di mana otak Anda? Apakah benar Anda mengaku umat Muhammad? Kalau gitu, kapan benarnya hidup? Masih tempat sholat, tempat sujud. Aneh kan? Kue yang makan dia, minumnya yang minum dia. Kenapa sampahnya ditinggal? Mana iman Anda? Saya mengikuti ini hikmahnya kuliah tuh. Kelakuan lu kapan benar? Iya apa iya? Camkan dari sekarang. Biasakan jangan sampai punya rumah kotor. Oke? Saya alhamdulillah bersih. Makanya kemarin tuh pada ya, seminggu ada jamaah umroh terlantar tangan saya. Kasihan 47 orang satu bus. Setampung seminggu. Pertama mereka datang, puntung rokok sampah. Ngomel lah gue. Kamu kurang ajar. Sapin. Sapu. Nyebelin. Udah gua tampung seminggu. Nginep gratis, makan gratis. Sampah ngampar. Perhatikan oleh Anda. Jaga kebersihan. Oke? Kedengeran? Ngertos? Laksanakan. Percuma kedengeran dan ngertos kalau tidak dilaksanakan. Bu, Anda lihat sekarang. Rasul dengan rombongan kecilnya berangkat ke Yatsrib. Yatsrib itu kota kecil di sebelah kota Madinah, bukan Madinah, pinggiran Madinah. Kalau Jakarta mungkin Ciseeng, Depok, Tangerang. Yatsrib itu kota di pinggiran kota Madinah. Kotanya semrawut, pasarnya semrawut, jamaahnya semrawut. Sholat 2 rakaat. Apa hikmah yang kita ambil? Lihat sejarah. Setahun setengah setelah beliau diisra mi'rajkan oleh Allah,
beliau hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Apa hikmah yang kita ambil? Hikmahnya kalau kita mau pindah rumah, jangan langsung berendong petong bawa kasur, bawa ember, bawa guli, bawa kompor. Survei dulu tempat yang kita mau pindah, kira-kira betah atau tidak. Berangkat lagi rombongan kecil ini ke Bukit Tursina. Saya tanya Anda, sejarah Islam, Bukit Tursina tempat apa? Tempat apa? Nggak tahu. Tempat Nabi Musa menerima wahyu dari Allah. Apa hubungannya? Apa benang merahnya? Rasulullah kenapa disermiratkan oleh Allah dihibur? Beliau diboikot oleh orang Mekah 3 tahun setengah. Beliau dakwah ke Taif, ditolak, ditimpukin, berdarah, giginya copot. Ketika datang malaikat penunggu gunung, malaikat bilang, ya Rasulullah, saya angkat gunung ini buat apa? Saya angkat menghancurkan mereka yang jahat kepada Rasulullah. Jangan. Mereka makanya jahat kepadaku karena mereka belum tahu siapa Allah, belum tahu siapa aku. Saya hanya berdoa kepada Allah, semoga mereka beriman kepada Allah dan kepadaku. Minimal anak cucu turunan mereka beriman kepada Allah dan kepadaku. Apa hikmah yang kita ambil? Kalau ada orang yang nyebelin, mitnah kita, nyakitin kita, menghina kita, jangan dilawan dengan sinaan. Sarwa gelona, gelokabeh, kudukumaha, maafkan dia. Bukankah tanah orang Tata Ali Imran 134, wal kalimina ghaib wal afina linas wallahu yuhibbul muslimin. Kendalikan hawa nafsu, maafkan kesalahan orang, berbuat baik kepada orang yang sudah dimaafkan. Istrinya Siti Hadijah meninggal. 3 bulan kemudian pamannya Abu Thalib pun meninggal dunia. Sedih yang luar biasa, bertubi-tubi, dihibur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan disermiratkan. Pertanyaannya, kenapa mampir Bukit Tursina? Nabi Musa adalah nabi yang penderitanya sangat banyak. Anda silakan lihat dari lahir Nabi Musa, ada seorang raja yang mengaku seorang Tuhan. Dia membuat undang-undang. Kalau lahir seorang anak laki-laki dibunuh, kalau lahir seorang anak perempuan biarkan hidup. Anda silakan lihat Al-Baqarah ayat 49. Wa idnajainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adab yudabbihuna abna'akum wa yastahiyuna nisa'akum wa fi dhalikum bara'un min rabbikum adil. Ingat kalian ketika Fir'aun dan pengikutnya menyembelih anak laki-laki kalian, membiarkan hidup anak perempuan kalian. Ini adalah ujian yang sangat besar dari Allah. Lahir Nabi Musa, seorang ibu yang melahirkan anak laki-laki dengan aturan harus disembelih. Kira-kira takut apa takut? Takut. Lalu dia bermohon, bermunajat sama Allah. Allah berikan bulan, dulu susukan anakku sampai kenyang, sampai terlap tidur. Langsung kata Allah, hanyutkan di sungai ini pakai kayu. Lihat oleh anakku yang usia 7 tahun yang perempuan. Pendek ceritanya, anak yang 7 tahun yang perempuan bercerita bahwa adiknya yang bayi diambil anak keluarga Firaun. Sekarang Siti Asia yang suaminya benar-benar zalim, menyembelih anak laki-laki ada dari Israel, tapi Siti Asia dengan tegar, dengan berani, dengan kekuatan yang luar biasa, dia bilang sama suami, saya menemukan bayi di sungai, saya akan merawat bayi laki-laki. Anda bayangkan, suaminya sangat jahat, sangat zalim, sangat bengis. Siti Asia dengan beraninya mengatakan, saya akan mengangkat anak laki-laki yang ditemukan sungai ini. Saya tanya, perlu keberanian nggak? Perlu kekuatan nggak? Perlu energi nggak? Apa hikmah yang kita ambil? Kalau suami kita berbuat salah, kata Allah, kata agama, kita istri boleh ngelawan. Jangan belagu jadi suami. Kalau kalian melakukan kesalahan, hikmah yang kita ambil, boleh suami kita dilawan kalau nggak sesuai dengan aturan agama. Lalu
Ketika Siti Asia mencari ibu susu buat anak angkatnya, dia membuat sayembara. Sekian banyak orang yang menyusukan Musa. Aneh tapi nyata, dengan kudrat iradat Allah, Musa ini menolak musuh dengan ini, nolak. Tapi ketika ibu kandungnya akan menyusukan beliau, langsung beliau menyusup. Apa hikmah yang kita ambil? Seorang ibu betapa banyak pengorbanan buat anak-anak. Makanya tadi Ustaz Mustafa baca Bani Israil pertama, Bani Israil 23, 24, kemudian 25, juga tadi baca Al-Anfal 2, 3, 4. Itu yang beliau baca. Maksudnya apa? Seorang ibu selalu berkorban. Makanya anak apapun yang terjadi wajib berbakti kepada orang tua kita. Sekarang anak lihat lagi, Musa, boleh nggak anak-anak lihat? Musa usia 3 bulan digendong sama ayah angkatnya, ditarik-tarik jenggot Firaun sampai kesakitan. Firaun bilang, jangan-jangan ini anak dari Rasul yang akan menghancurkan saya. Dia berunding dengan penasihatnya, dengan teman-temannya, ambil keputusan. Kita uji bayi ini. Kalau bayi ini pintar, kita bunuh dia calon Rasul. Kalau bayi ini bodoh, silahkan diangkat jadi anak. Pendek cerita, dia bawa satu nampan kecil, isinya satu mainan bayi, satu lagi bara api yang menyala. Ketika tangan kecil Musa akan mengambil mainan, atas perintah Allah dipindahkan oleh Jibril ke bara api, langsung dimasukin ke mulutnya. Apa hikmah yang kita ambil? Kita mengecoh musuh boleh. Kalau Musa ngambil mainan, kata mereka nilai pintar, calon Rasul pasti dibunuh. Dikecoh oleh Allah dengan cara Musa mengambil bara api, dimasukkan ke mulutnya. Makanya Musa cadel karena lidahnya kebakar api. Saya yakin Bapak Ibu hafal doa Nabi Musa, surat Toha 25, 26, 27, 28. Hafal kan doa Nabi Musa? Hah, naon? Bareng ya, 1, 2, 3, Rob, bis. Bareng, 1, 2, 3. Artinya, ya Allah, lapangkan dadaku, mudahkan segala urusanku, lancarkan lidahku. Apa hikmah yang kita ambil? Hidup kita, kata Allah, harus dimulai dengan dada yang lapang. Kalau dada yang lapang, urusan jadi mudah, bicara jadi mudah. Di kita mah hati kita dibalik setan. Saya kalau utang udah lunas baru lega dada saya. Terbalik tahu itu setan. Kalau suami saya kadang selingkuh, tenang hati saya. Kalau anak udah kawin semua, bahagia saya. Salah kalau begitu. Allah mengajarkan Rabbis rahli sadri. Hidup dimulai dengan dada yang lapang. Contoh, ibu pergi ngaji ke tablik akbar. Ibu naik motor, kunci motor lengit. Kalau ibu panik, dadanya tidak lapang, gampang nggak nyari kunci? Susah. Tapi kalau dada yang lapang, tadi di mana ya taruhnya? Parkirnya di mana? Ingat. Makanya Allah wanti-wanti hidup harus dimulai dengan dada yang lapang. Terus lagi, Nabi Musa dewasa diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seorang nabi, seorang rasul, dia berdakwah dengan keluarganya. Ayah angkatnya nolak, ibu angkatnya mau. Akhirnya Musa dikejar oleh mereka. Di depan ada lautan, di belakang musuh menghadap. Musa berdoa sama Allah, kata Allah, pukulkan tongkatmu di atas laut. Dipukulkan, datanglah dengan kudrat iradat Allah jalanan 12 jalan. Karena anak buah Musa ada 12 suku. Apa hikmah yang kita ambil? Hidup wajib banyak berdoa. Allah berfirman, Ghafir 60, ud'uni astajib lakum.
Berdoa kalian kepadaku, niscaya segala yang kalian minta akan aku kabulkan. Tapi doa yang dikabul ada syaratnya. Mana syarat doa? Anda lihat Al-Baqarah 186. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Muhammad, kalau hambaku bertanya kepadamu tentang aku jawab, aku sangat dekat. Aku akan mengabulkan doa bagi siapa yang berdoa kepadaku. Syarat yang dua, falyastajibu li wal yu'minu bi. Ikuti perintahku, jauhi lagi larang olehku, beriman kepadaku. Jadi kalau Anda berdoa belum dikabul, jangan nyalahin Allah. Tanya diri masing-masing. Sudahkah syarat yang diajukan oleh Allah dipenuhi oleh kita apa dulu? Sudahkah perintah dikerjakan, yang dilarang oleh Allah dihindari? Sudahkah beriman kepada Allah? Itu syarat yang Allah ajukan. Bu, apa hikmah yang kita ambil? Kenapa Nabi Muhammad sholat 2 rakaat begitu musibah? Nabi Muhammad sedih, menderita, banyak musibah, banyak ujian. Kata Allah, jangan merasa susah Muhammad. Lihat Musa, dari bayi lebih susah. Artinya hidup, jangan merasa gue paling susah sendirian. Lihat orang lain yang hidupnya lebih susah dari kita. Semua orang hidup pasti kena musibah. Hadirin, siapa yang selama hidup tidak pernah kena musibah? Ngacau. Siapa yang musibah silih berganti? Hak kita. Musibah silih berganti. Anda silakan lihat di dalam Al-Anbiya 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bis-syarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Semua yang hidup pasti mati, semua yang hidup pasti diuji dengan ujian buruk, ujian baik, hanya kepada kami kalian dengar. Anda silakan lihat manusia mutlak kena ujian selama hidup. Al-Baqarah 155 156. Barana bluwannakum bi syai'in min al-habli wal jini wal aksi min al-amwali wal anfusi wat thawarat wa fil sabri alladziina idza asabathum musibah qalu inna lillahi. Hebatkan apa rojinya dong? Semua manusia pasti kena musibah. Masya Allah, kata Allah, sedikit rasa takut nggak punya makanan, takut nggak punya buah-buahan, takut sakit, takut mati, berikan kabar gembira sama orang soleh. Siapa dia? Tiap ada musibah dia beristirja, saya berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Berangkat lagi di rombongan kecil, kemana? Ke Bethlehem, kata orang Kristen. Kata kita Betulani, saya tanya, tempat apa Bethlehem? Tempat Nabi Isa lahir. Anda lihat Siti Maryam melahirkan putranya Isa. Orang sekampung meledek Siti Maryam. Ini Maryam punya anak, nggak punya suami. Anaknya nggak ada ayahnya, diejek oleh orang sekampung. Mereka nanya, siapa ayahnya? Maryam bilang, tanya sama bayinya. Kata mereka, mana ada bayi sama? Tanya aja, kata Maryam. Mereka bertanya, hei bayi, siapa ayahmu? Bayi ini menjawab dengan kudrat kepada Allah, anak Abdullah, saya hambanya Allah. Cuman karena berisik, mereka salah dengar. Mereka kira anak Ibnullah, saya anaknya Allah. Apa hikmah yang kita ambil? Kalau ada orang yang lagi ngomong, lagi baca Quran, cicing ajedok, ngerobrol wae ayo. Aneh saya. Bukanlah dikatakan tadi mahus kita. Baiklah kuri Al-Quran pastami'ulah wa ansitu la'alakum turhamun. Kalau ada orang baca Quran, dengerin, perhatikan, niscaya kalian dapat rahmah dari Allah. Bang dapat rahmah, ini hikmahnya. Kenapa Rasulullah mampir di Bethlehem? Nabi Isa senior langsung Rasulullah. Sejarah mengabarkan 500 tahun setelah Isa meninggal dunia, Allah angkat Muhammad jadi seorang nabi, seorang rasul. Apa hikmah yang kita ambil? Kalau Anda diangkat dari lurah, jadi RW, jadi RT, ketua masjid, ketua DKM, Anda diangkat dari ketua taklim, ketua RT, jangan sombong, gue ketua. Soal dulu ke senior kita, tanya, mana program yang lama?
Mana program yang jalan? Kenapa program bisa jalan? Ada nggak program yang gagal? Kenapa gagal? Ini hikmah yang kita ambil. Jangan sombong, gue ketua nih, mana kerjaannya? Belagu nih. Orang belagu muka jauh, borju. Bu, sampailah mereka minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Masjid Aqsa dibangun oleh Nabi Yakub 40 tahun setelah Masjid Haram direnovasi oleh Nabi Ibrahim. Kalau Masjid Haram direnovasi 4000 tahun yang lalu oleh Nabi Ibrahim, Masjid Aqsa 40 tahun setelah Nabi Ibrahim merenovasi Masjid Haram, dibangun oleh Nabi Yakub. Begitu hampir masuk ke Masjid Aqsa, apa yang terjadi? Para malaikat, ruh para nabi, ruh para rasul menyambut beliau dengan assalamualaikum ya awal, ya akhiru, ya rasul. Keselamatan untukmu yang pertama, yang terakhir dan yang hidupmu. Rasul nanya sama Jibril, kenapa yang pertama? Kata Jibril, karena ruh yang pertama yang Allah ciptakan ruh kau ya Rasulullah. Manusia pertama Nabi Adam, tapi ruh pertama ruh Nabi besar kita Muhammad SAW. Ya akhiru, kenapa Nabi Muhammad Nabi yang terakhir? Dulu di zaman Nabi ada orang yang bernama Musailamah. Dia ngebohong, aku Nabi, disebut Musailamah Al-Kadzdzab. Di negara kita ada yang disebut dengan Ahmad Musadik. Rumahnya di Tanah Baru. Masya Allah, ngaku Rasul. Katanya dulu dapat wahyunya di Gunung Bunder. Padahal Ahmad Musadik bukan orang bodoh. S2 bodoh apa kita? Istrinya S2 kepala SMP Al-Azhar di Blok M. Yang saya aneh, Ahmad Musadik ngejualin tiket surga harganya 300.000. Yang aneh banyak nguruli. Pertanyaan saya, anu gelok nu ngajual apa dibeli? Sarwa gelona nu ngajual gelok nu ngelion pohon. Yang saya khawatir udah beli tiket surga, begitu mati tiketnya tinggal di lemari. Artinya mau ke surga dia. Ada Satrio Paningit, rumahnya di Kebagusan Pesani, ngaku Rasul. Padahal aslinya Satrio Paningit ini guru silat langsung. Guru silat jamaahnya 380 orang, ada TV, saya punya TV bu. 380 orang. Aneh, kalau ngaji sama Satrio Paningit jamaahnya kudu bubulcun telanjang bulan dan boleh berhubungan badan selama pengajian. Aman mau lumayan ganti model. Ditangkap polisi. Ada lagi Lia Eden ngaku Jibril, saya sekeluarga besar saya sangat mengenal Lia Eden. Semenjak tahun 70 dia ini ngontrak di rumah abah mertua saya Kiai Haji Hasan Nasri di Tanah Abang. Ngontrak. Lia Eden ini cuma merangkai bunga kering ke pasar bareng sama saya. Rumahnya nempel di belakang rumah abah mertua. Kenal baik. Kumaha mengaku Jibril. Aneh. Yang hebat polisi di negara kita. Rasul ditangkap, Nabi ditahan, Jibril ditangkap. Hebat nggak? Di negara Batu membawa Jibril ditewak. Hebat polisi diurang. Masya Allah, luar biasa. Nah ini kemudian masuk di Masjid Aqsa, sholat 2 rakaat yang jadi imam Rasulullah. Artinya betapa mulianya beliau dibandingkan dengan Nabi dan Rasul yang lain. Ibu kalau pergi ke Aqsa, Masjid Aqsa, masjid 3 umat Islam, Yahudi, Nasrani, hanya boleh sholat siang. Kita umat Islam hanya boleh sholat di siang hari, lohor sama asar. Maghrib, isya, subuh tidak boleh di Masjid Aqsa yang asli. Kita jalan ke sebelah sana sekitar 100 meter, turun 11 undakan. Ini ada masjid bayangan
Boleh kita umat Islam semalam suntuk di situ. Kesananya lagi sekitar 300-400 meter ada tembok ratapan orang Yahudi. Di depannya ada tempat wudhu sekitar 6. Mereka pada wudhu, jadi orang Yahudi umrohnya ke situ. Langsung pokok sodan di tembok caririk. Namanya tembok ratapan. Siapa yang pengen pergi ke Aqsa ngaco? Nyicil dong. Kita berangkat bareng-bareng nanti. Kalau perlu satu kloter kita berangkat. Kalau enggak umroh langsung Aqsa bisa. Insya Allah. Nggak cukup amin, nabung. Karena Bu, Masya Allah. Saya terus terang aja, tanya sama anak-anak Arif segala macam. Ada anak aksi namanya Farid, itu tahun 2014. Ikut aksi. Dia bawa jamaah dari Bandung, 47 orang umroh. Udah nabung sekian lama, belum juga diberangkatin sama travel. Awalnya tiketnya dapat, visanya nggak dapat. Visa diurusin, visanya keluar, tiketnya angus. Sebagai orang tua mana saya tega, tampung seminggu dari umroh di Ciseeng. Seminggu 47 orang. Lumayan Bu, atap gede asal ala ranteng. Yang penting saya mau belanja, yang masak tidak sama mereka. Sekarang besoknya hari Rabu mau pulang. Bayangin, kalau ibu udah nabung umroh seminggu berangkat serita. Ayo curi, ayo leweh, ayo lagi sumpah lupa. Tetap kenwe, yang penting mah di parah banwe ku ada. Karena 47 orang, coba kalau nginep di mana? Hotel Sabar Semar. Makan berapa? Kali 47, 3 kali makan berapa? Saya mah yang penting saya masak, sok masak sorangan 24 jam, gak bakal kelaparan makan. Coba. Masya Allah, ini yang namanya Masjid Aqsa. Anak turun ke lantai bawah, ada batu. Ini baru Isra. Dari batu ini Rasulullah dituntun oleh Jibril, namanya Mi'raj. Naik lapisan langit 1, 2, sampai 7. Jibril bilang saya tidak boleh naik ke sana, saya bisa hancur. Langsung ke Sidratul Muntaha, ke Rabbul A'la, ke arasnya Allah. Rasul gemeteran ketakutan. Sendirian, nggak ada yang nganter. Dia berdoa mohon sama Allah. Dengan kudrat iradat Allah, ada air netes ke mulut beliau, manis, dingin. Dengan kudrat iradat Allah, begitu jadi tenang beliau. Masya Allah, langsung Rasul mengatakan, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatun. Segala kehormatan untukmu ya Allah, rahmat dan keberkahan. Apa kata Allah? Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan untuk wahai nabiku, rahmat dan keberkahan. Apa jawab Rasulullah? Dikasih kehormatan, rahmat, keberkahan. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Keselamatan untuk kami semua, rahmat dan keberkahan, dan orang-orang yang solih yang hadir di sini, insya Allah kebagian semuanya. Amin. Apa hikmah yang kita ambil? Kalau seandainya kita ada rezeki nomplok, punya kelebihan daripada orang lain, jangan lupa berbagi dengan orang. Siapa yang pertama dibagi? Anda silakan lihat Al-Baqarah 215. Yas'alunaka ma yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wa bisabil. Nah, apakah yang terbaik dikasih sama orang tua, sama mertua, keluarga dekat, keluarga jauh, anak yatim, fakir miskin, ibnu sabil? Saya tanya di sini, jamaah Pak Haji Dayat, hai para mantu, berapa duitkah kalian ngasih mertua tiap bulan? Jawab. Makanya ngaji pakai Quran.
Kalau punya duit, yang nyari duit suami kalian yang pertama dikasih, emaknya yang nyari duit. Kedengaran? Balik lagi saya tanya, hei para mantu, berapa duitkah kalian ngasih mertua tiap bulan? Coba. Tidak sedikit di masyarakat kita, suami anak gue gitu loh, anak laki-laki yang nyari duit, ngasih duit sama emaknya sembunyi-sembunyi, takut ketahuan bininya, karena bininya kerasukan setan dari pintu yang ke-9. PEPLIT. Alright. Anda lihat Al-Baqarah 268. As-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'dukum maghfiratan minhu wa fadlan wallahu wasi'un alim. Setan selalu menakut-nakuti manusia dengan kemiskinan. Setan selalu menyuruh manusia pelit, kolek, terkut, mereka buntut, kasihan, pantatnya kuning. Padahal Allah berjanjikan ampunan, Allah Maha Kaya kalian. Jadi kata Allah, kalau suami kalian yang nyari duit, emaknya dikasih paling duluan. Bini yang penting makan, pakaian, tempat tinggal cukup, jangan mewah, emaknya dulu urusin. Kedengeran? Hei mantu, kedengeran? Ini mah mantu bolak-balik ke salon biar pipinya glowing, mertua lu bengek adi bak ke dokter. Ayah nu gitu. DODSASA. Mikir. Kalau kalian pelit sama mertua, kalian punya anak gede dikawini, saya jamin anak mantu lu korek, anak lu padek makan pencarian lu, hukum karma akan berulang. Hai, siapapun yang selama ini korek sama mertua, pulang ngaji dari pandai, langsung transfer di rekening mertua. Saya yakin yang serak nenek-nenek doang, saja mantunya pada korek. Langsung turun perintah sholat 50 kali. Langsung turun lapisan langit yang keempat. Kata Nabi Musa, apa oleh-olehnya? Sholat 50 kali, nggak bakal kuat. Umat saya tinggi gede aja, nggak kuat. Nawar gitu. Nawar dikurangi 5, 9 kali nawar, 5 kali 9 berapa? Woi, bisa ngitung tak? 5 kali 9 berapa? 50 dikurangi 45 sabaraha. Tinggal kewajiban sholat 5. Kata Nabi Musa itu pun nggak sanggup, Rasulullah bilang malu. Makanya Allah berfirman, siapa yang sholat 5 kali sehari semalam, pahalanya sama dengan 50 kali. Makanya tong tinggalin sholat. Coba Pak Mansur nyanyi. Namun anu lamun teu salat lagu anu subuhun kayu walaupun hidup 1000 tahun, kalau persembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau persembahyang apa gunanya? Begitu, jangankan 1000 tahun, saya 75 di sini suku. 1000 tahun jadi nuni. Makanya dengan Islam lagi ini hikmahnya, jadikan sholat prioritas ulama. Walaupun mangkunya fihi wajal halamata minal iman ayakunallahu wa rasuluhu ahabba ilahi bin nasi bahuma wa ayyubal bar'a la yuhibbuhu illa lillah wa yakraha ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyuda. 3 perkara yang kalau ada dalam diri kalian akan terasa lezat dan manisnya iman. 1. Mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari segala-galanya. 2. Cinta dengan orang lain karena cinta kepada Allah. Yang ketiga, tidak mau kembali ke kekufuran, sebagaimana tidak mau dilemparkan ke api neraka yang menyala. Jadi apapun yang terjadi, sholat didahulukan. Oke?
Pak Herudin, saya boleh nggak tanya jawab sedikit? So, mana orangnya? Sekedapnya, silakan yang akan bertanya. Langsung pertanyaan bebas. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Eti dari Babakan Sabrang. Nama saya Dede Rosida. Saya mau curhat mah. Curhat dong, begitu dong. Curhat dong mah. Iya dong. Saya mau tanya gini mah. Sholat itu kan nggak boleh ditinggal ya bang. Tapi kan kita kalau kita anak kita lagi nikah nih, terus kan sholat itu nggak ada jamaah kan, itu kan bisa dijamak kalau lagi. Lu jangan bilang kita, lu kali, gua mah kagak. Wah, ngajak-ngajakin gue. Ya. Jangan kita, saya, gua mah kagak. Saya kan ada kamu, terus anak saya kan lagi di taman, jadi diriasan. Sehari kan jadi pas dohor nggak sholat itu yang di taman itu. Dosa besar. Ya. Harusnya lagi nikah banyak mensyukuri nikmat. Untung saya nikahin anak saya. Waktunya sholat tidak ada tawar menawar, tidak ada dijama, karena jama ada syaratnya. Jangan ada tawar menawar. Gua aja kagak ngambil untung. Ya. Tidak bisa menawar. Boleh nggak dijama? Kagak ada. Waktunya sholat bohong-bohong. Waktunya asar-asar didandani, makanya sebelum didandani ngumpul durlohor salat heula kakak dipenjen gitu. Terima kasih ya. Oh gitu. Nomor berikut pindahin ya. Mana? Oke, jadi tetap sholat ya ya. Lagi tahu Jangan sunahnya wajibnya ada yang namanya. Apaan sunahnya? Sunah nikah sunah tuh nah. bukan, maksudnya gini. Harusnya kita bersyukur anak saya nikah. Nah, Yang dinikahin juga jadi Masya Allah pakai kuncir. Harusnya dia mensyukuri nikmat betul. bahwa saya dapat jodoh, bukan ditinggal. Iya, udah dapat nikmat harusnya bersyukur tambah rajin sholatnya Mah, ya. Semoga. Semoga insya Allah ya. Mana silakan yang lain? Ya, yang lain udah ada. Oh, yang di sini dulu. Ya, tadi kiri udah panas sekarang. Silakan. Ya, namanya siapa dari mana? Nama saya Ibu Aan dari Bidang Kota. Assalamualaikum Mama Dede. Waalaikumsalam Caan. Curhat dong. Iya dong Caan. Yang membangun Masjid Aqsa itu kan ini ya Mah, kata Mama tadi Nabi Ibrahim. Ini salah. Yang merenovasi Ka'bah Nabi Ibrahim 4.000 tahun yang lalu. Yang membangun Aqsa Nabi Yakub. Gitu Caan. Oh iya. Kumaha? Ya tanya saya begitu Mah, yang pertama membangun Masjid Aqsa itu siapa gitu. Tadi udah saya terangin, anak Caan ngalamun. Sesuatu yang diterangkan tidak akan ditanya kembali. Oke, silakan yang lain. Berarti Caan ngobrol tadi ngobrolin. Mana yang lain silakan bapak-bapak boleh. Dipukul. Sama Caan. Iya. Kangen sama lu kali. Awalnya gitu. Entar lagi kita tukeran nomor ya. Iya. Ngobrol kanan. Oke, silakan. Punten. Mana? Ya. Silakan Ce. Ya, assalamualaikum Mama. Salam. Curhat dong Ma. Ya dong. Iya, saya Bu Sophia Ma, orang sini tetangga kampung. Oke. Ya orang kampung. Nah, orang kampung di untuk agama Islam ya kita. Kalau ada yang sakit atau apa benar orang yang sudah meninggal itu kadang-kadang suka ditanya sakit gitu. Maksudnya gini loh, Ma, ada orang sakit. Tahu-tahu dia berobat, katanya ditanya, maaf orang yang udah meninggal ditowel lah, di apa? Menurut saya, Orang yang meninggal Sophia boro-boro nemenin orang sakit, ngurusin amal dia aja bingung, apalagi kalau boga dosa. Siapa yang ngomong? Mana orangnya? Anda lihat Madisain 85. Yas'alunaka 'anil ruh, qul ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalil. Kata Allah Muhammad, kalau ada yang nanya tentang ruh, jawab, ruh itu urusanku. Manusia tidak tahu ruh kecuali sedikit. Jangan percaya, itu kebohongan. amin. Mohon maaf Ma, itu benar-benar saya apa ya? Sering kali saya dengar, oh ini sakit,
ditanya si A, Adi yang udah meninggal. Yang nanya bodoh, yang ditanya bodoh. Rumahnya kan sarua bodoh dah. Siap man, makasih. Makanya ngaji nak Quran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Sophia. Berarti kesurupan nggak ada ya mas? Kita aja lama. Tidak ada imannya, maka jinnya masuk ke dalam orang tadi. Oke, Sophia. Oke ya, nggak bisa nyaret ya Maya. Kalau bicara ke sana, terusin amal dia aja susah. Ntar Pak Herudin baru 3, 2 lagi. Dua lagi. Siapa yang mau nanya nih curhat? Curhat sama mau ikut bareng mama dong gratis gitu nah. Curhat tuh. Kalau umrohnya di Ciseeng gratis. Oh, berani curhat juga. Buat makannya juga gratis sama ya. Gratis asal cuci piring. Sok. Silakan. Lagi yang mau tanya, oke, sebentar saya permisi dulu ya. Alungkel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Curhat dong mas. Iya dong. Saya mau bertanya, Saya dengerin. apabila saya menggantikan seseorang yang sudah meninggal untuk ibadah haji, apakah orang yang sudah meninggal itu gelarnya mendapat gelar haji atau tidak? Dalam Islam tidak ada orang yang habis ibadah haji gelar haji. Itu kesombongan. Rukun Islam ada berapa? 1. Apakah kalau Anda sudah syahadat dipanggil ibu syahadat? Bapak syahadat? Tidak ada. 2. Apa Anda habis sholat dipanggil ibu sholat? Bapak sholat? 3. Puasa. Apa Anda habis puasa diambil bapak puasa? Dipanggil ibu puasa? 4. Zakat. Nggak ada ibu zakat. 5. Haji. Kunaon haji? Maka yang dipanggil ibu haji sombong. Rasul sendiri nggak pernah dipanggil Haji Muhammad. Pernah ada dengar Rasul kita Haji Muhammad? Tidak ada. Itu kesombongan. Syahadat adalah fondasi, sholat adalah tiang, puasa asyamu jumlah, dinding, perisai, tamim. Yang namanya zakat ventilasi, pintu, jendela, lubang angin. Yang namanya haji ibaratnya atap. Kalau kita sudah haji bukan sombong dengan kehajian, jadi atap. Di luar atap kepanasan, di bawah atapnya. Di luar atap kehujanan, di bawah atapnya. Kalau haji jangan bangga dengan hajinya. Kelakuan lu udah jadi atap belum. Tetangga susah nggak bisa makan, beliin beras nggak makan. Tetangga anaknya nggak sekolah gara-gara miskin, sekolahin sama Pak Haji Bu Haji. Tetangga sakit nggak ke dokter gara-gara punya duit, bawa ke dokter sama Pak Haji Bu Haji, tebusin obatnya. Tetangga rumahnya rusak, betulin, itu pun si haji. Inilah hayang dipanggil haji, halis gede, bibir onyol, tapi koret percuma dipanggil haji. Nggak ada gunanya sama sekali. Itu pun si haji biar ngerti. Makanya Anda salah, apa hampir haji? Tidak ada. Rasul sendiri nggak pernah dipanggil Haji Muhammad. Makanya saya walaupun tiap tahun haji cukup mamah, dede, nenek begitu. Apakah kalau orang tua sudah meninggal, anaknya berbuat dosa, orang tua dosa? Kalau sebagai orang tidak mendidik anaknya ibadah, lalu anaknya tidak ibadah, orang tua dosa. Tapi kalau kita sudah mendidik, mengarahkan maksimal sesuai dengan kemampuan, hasilnya serahkan kepada Allah, kita tidak berdosa. Anda lihat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijar. Jaga diri kalian, keluarga kalian dari para api neraka yang bahan bakarnya manusia dan juga batu. Makanya kewajiban kita bekerja, berusaha maksimal sesuai kemampuan, diiringi doa, hasilnya serahkan kepada Allah. Anda silakan lihat Al-Baqarah 272. Laisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi may yasha. Bukan kalian yang ngasih hidayah dengan manusia, tapi aku yang ngasih hidayah dengan manusia. Hadirin, cukup 5 pertanyaan. Kalau saya mah tukang ngomong 3 jam gitu nanam, tidak enak sama Ustaz Herudi. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya yakin ada kesalahan, saya mohon maaf.
yang sebesar-besarnya. Lain topik lagi dari hal apa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين